Halo teman, kembali lagi di Trengginas.id. Seperti biasa, pastikan kalian masih punya kuota atau masih bisa bobol wifi tetangga untuk menonton video ini. Di video kali ini, saya akan membahas film yang menceritakan tentang bagaimana perampok profesional akan pensiun dari pekerjaannya, namun harus mengorbankan teman-temannya yang terlalu ambisi untuk melanjutkan ke perampokan yang lebih besar. Oke, sebelum lanjut, pastikan sudah tersedia kopi dan sampurna kretek di samping kalian, dan ini dia. Cerita diawali oleh seorang mantan polisi yang sekarang menjadi kurir di sebuah perusahaan yang bertugas khusus mengantarkan uang-uang nasabahnya. Dia bernama James. Ia baru saja bangun tidur jam 7 pagi karena harus masuk kerja jam 8 pagi. Saat bangun tidur, dia langsung minum waka-waka yang disamarkan menjadi kotak jus dan memasukkannya ke termos untuk bekal bekerja. Karena James ini adalah pecandu berat minuman keras, sebelum kerja, James pun menemui teman-temannya yang berada di sebuah gedung yayasan yang dimana itu adalah organisasi untuk orang-orang pecandu miras agar bisa berhenti. Karena mereka semua ini menyadari bahwa miras mungkin bisa membuat mereka kehilangan orang-orang yang dicintainya. Karena James juga mengakibatkan istrinya tewas pada kecelakaan yang dialaminya. Sesaat kemudian James pun dijemput oleh anaknya yaitu Casey menggunakan truk lapis baja milik kantor yang ia gunakan untuk mengantarkan uang-uang perusahaannya. Sedikit informasi bahwa James ini bekerja dan partner kerjanya adalah anaknya sendiri. Mereka pun langsung menuju ke kantornya untuk mengambil barang-barang untuk diantar ke pelanggannya. Di dalam perjalanan, Casey mengatakan bahwa James diundang istrinya untuk makan malam di rumah dalam rangka sebentar lagi istrinya si Casey akan mempunyai anak pertama. Casey ini memuji ayahnya karena Casey mengira bahwa ayahnya sudah berhenti mengonsumsi waka-waka selama 6 tahun. Namun, James masih merahasiakan bahwa dirinya masih belum bisa berhenti dan bahkan sarapan pun dia harus minum waka-waka. Setelah sampai di kantor, mereka berdua pun langsung menyortir dan memasukkan barang-barang yang akan dikirim ke dalam truk, tapi sambil dimarahi oleh atasannya yaitu Frank karena setiap hari mereka datang terlambat. Mereka pun melanjutkan dan mengirim barang-barang tersebut hingga selesai dengan aman tanpa hambatan apapun. Tiba di sore hari mereka selesai bekerja, Casey pun kembali mengingatkan ayahnya untuk datang ke rumahnya nanti malam. Sementara di tempat lain, kelompok perampok bersenjata ini sedang menyusun strategi untuk melakukan perampokan kepada truk yang dibawa oleh James dan Casey di esok hari. Kelompok ini dipimpin oleh Rook, yang dimana mereka semua sudah terampil dalam eksekusi perampokan. Di rumah Casey, James pun hadir makan malam sambil mendongeng jokes bapak-bapak yang dia punya, dan Casey merasa pekerjaannya kurang menantang karena gitu-gitu aja. Casey berharap ada satu orang yang memberhentikan truknya saat di jalan agar dia berkesempatan menggunakan senjata yang dimilikinya. Namun ayahnya mengatakan bahwa jika tidak ada hambatan, pekerjaan akan selalu menyenangkan. Keesokan harinya seperti biasa, James pun sebelum bekerja mampir dulu dan apel pagi bersama orang-orang di organisasinya dan lanjut dijemput Casey seperti biasanya. Setelah sampai di kantor, mereka tidak luput dari perkataan Frank yang mengatakan bahwa mereka terlambat bekerja lagi. James dan Casey pun tak peduli dan cuek saja sambil memuat barang yang akan dibawanya hari ini sesuai yang tertera pada buku kerja mereka. Namun ada salah satu kotak yang tidak ada pada buku catatan dan Frank memaksa untuk membawanya, yang artinya satu kotak tersebut adalah kotak selundupan. Saat dalam perjalanan, James pun menjelaskan kepada Casey bahwa barang tanpa resi itu mungkin berbahaya dan bisa jadi mencelakakan mereka berdua. James pun sadar bahwa dia terlalu menurut kepada Frank dan berjanji akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang disebabkan oleh barang tersebut. Setelah cukup jauh mereka mengendarai dan melewati hutan belantara dan tiba-tiba ada satu mobil van yang mengikutinya di belakang dan menyenggol truknya hingga oleng. Kejar-kejaran antara keduanya pun tak terhindarkan hingga truknya masuk ke jembatan yang mana sudah direncanakan sebelumnya oleh Rook dan teman-temannya. Mereka pun terjebak di tengah jembatan dan Rook serta pasukannya sudah memblokir sinyal sehingga radio dan handphone pun tidak akan bisa digunakan untuk menghubungi polisi.
Truk mereka pun diberondong peluru oleh anak buah Rock yang berjumlah 6 orang, tapi karena truk ini adalah truk berlapis baja, jadi James dan Casey pun masih bisa berlindung di dalamnya. Lalu salah satu anak buah Rock pun melemparkan peledak yang membuat truknya terbalik. Mereka berdua pun keluar dari truk dan anak buah Rock langsung dengan brutal menembakinya. Namun, James dan Casey berhasil berlindung di balik truk. Saat anak buah Rock sedang merelot pelurunya, James pun berhasil menembak 2 orang anak buah Rock hingga tewas. Namun, kaki Casey juga tertembak olehnya. Lalu mereka berdua pun masuk ke dalam box truk lapis bajanya tersebut untuk berlindung dari Rock dan anak buahnya. Di dalam truk, James pun melakukan pertolongan pertama untuk kaki Casey yang tertembak dengan mengikatnya untuk mengurangi rasa sakit karena peluru yang mereka gunakan adalah peluru yang bisa menembus lapisan baja. Setelah itu, Rock pun mendekati dan berbicara kepada James dan Casey untuk melakukan negosiasi. Rock mengatakan bahwa itu bukan uangmu dan silahkan keluar, maka James dan Casey ini akan selamat. James yang penasaran dan mengerti bahwa Rock dan anak buahnya ini tidak mungkin kalau hanya karena uang 2 koper, James pun membuka semua koper dan ternyata koper yang tanpa resi yang dia bawa berisi emas batangan senilai jutaan dolar. James pun memeriksa dan menemukan lambang yang dimana itu ternyata pemiliknya adalah kartel. James pun mengatakan bahwa Rock dan anggotanya ini mungkin adalah karena emas tersebut. Semua anak buah Rock yang sudah tidak tahan pun melemparkan beberapa gas air mata di sekitar truk untuk melumpuhkan James dan Casey. Namun ayah dan anak ini bersikeras untuk menutup semua lubang yang ada supaya gas tersebut tidak bisa masuk atau minimal tidak banyak yang masuk ke dalam truk. James pun mengatakan kepada Rock bahwa emasnya sudah ia temukan, namun Rock meminta untuk tidak menyentuh barang tersebut atau mereka berdua tidak akan selamat. James yang tidak mau keluar, Rock pun terpaksa meminta anak buahnya untuk mengebor pintu truk tersebut dan segera mengambil emasnya. Salah satu anggota Rock yang paling lama pun sudah tidak tahan dan terlalu ambisius untuk mengambil emas tersebut, bahkan jika harus membunuh teman-temannya. Luka tembak Casey pun semakin memburuk karena infeksi yang harus segera diobati dengan alkohol. James pun mengatakan bahwa ada minuman beralkohol di termosnya. Casey pun justru malah marah kepada ayahnya karena selama ini dia tidak benar-benar berhenti mengonsumsi miras. Casey kembali mengingat kecelakaan yang menyebabkan ibunya tewas karena ulah ayahnya yang mengonsumsi miras dan menyebabkan hal-hal yang sangat fatal. Camp next to a gator's nest. Sorry. Come down here. Tapi Casey pun menunda amarahnya kepada ayahnya karena yang terpenting saat ini adalah kakinya sembuh dari infeksi luka tembak yang dialaminya. James pun membuat alat dengan barang seadanya untuk mengambil termos yang berisi waka-waka di kabin kemudi truk agar segera digunakan untuk menyembuhkan luka Casey. Setelah mendapatkan termosnya dan mengobati luka Casey, sisa waka-waka di termos pun James buat menjadi molotov darurat yang mungkin bisa membantu melumpuhkan salah satu anggota Rock di luar. Setelah itu James pun keluar diam-diam dan Casey di dalam truk berbicara untuk mengalihkan perhatian semua orang, dan di saat waktu yang tepat James menyalakan molotov tersebut dan membuat si pengebor pintu menjadi sate panggang. Dan lanjut menyetrum satu anggota lainnya dengan alat strom yang dimilikinya, dan James pun langsung masuk melalui pintu yang ada di atas truk. Rock pun meminta anak buahnya untuk membiarkan James dan Casey selamat karena jika mereka dihabisi, urusannya akan lebih panjang. Namun teman lama Rock ini yang terlalu ambisi jadi tidak terkontrol dan nyaris menghabisi temannya sendiri. Rock pun kembali bernegosiasi dengan James, namun James masih tetap saja menolaknya. Semakin lama, suhu di dalam box truk pun semakin meningkat hingga mereka berdua merasa seperti dipanggang di dalam oven. Sementara di dalam truk, James meminta maaf kepada Casey dan berjanji bahwa akan menyelamatkannya demi Sarah, istri Casey yang sedang hamil dan sebentar lagi akan melahirkan. Di luar, teman Rock yang satu ini pun sudah tidak sabar hingga menembak Rock dan satu temannya dan menabrakkan truk tersebut dengan mobil vannya, berharap bisa terjebur ke sungai dan dia mengambil emas-emasnya.
Setelah gagal, dia pun meledakkan truk tersebut hingga nyemplung ke sungai. James dan Casey pun langsung bergegas mengevakuasi diri sendiri karena truk akan segera tenggelam. Namun mereka kesulitan karena kaki Casey tertimpa sebuah rak baja yang sangat sulit sekali untuk diangkat. Casey pun menyuruh ayahnya untuk pergi sendiri, namun James yang tidak mau kehilangan anggota keluarganya untuk kedua kalinya pun bersikeras untuk melepaskan kaki Casey yang terjepit. Sesaat sebelum truk tenggelam sepenuhnya, dia pun berhasil melepaskan kaki Casey dan mereka berdua berenang menuju tepi sungai. Saat mereka tiduran di tepi sungai, tiba-tiba teman Rook datang dan akan menghabisi mereka berdua. Setelah melalui perkelahian, teman Rook pun mendapatkan senjata dan akan menembak James, tapi tiba-tiba Rook pun ternyata masih hidup dan menyelamatkan James dan Casey, dan saat mereka tiba di atas jembatan, Rook pun mengatakan bahwa saya bukan kriminal dan saya tidak akan menghabisi kalian. Rook pun titip pesan kepada James bahwa jika sebentar lagi polisi datang, anggap saja Rook tidak ikut dalam aksi perampokan ini. Rook lalu meninggalkan mereka dengan berjalan kaki, dan tiba-tiba ada sebuah mobil yang menjemputnya. Tamat film yang sangat-sangat mengantukkan. Pelajaran yang tidak dapat diambil dari film ini adalah tidak ada. Terima kasih sudah menonton. Saya mewakili tim yang bertugas mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam bercerita dan खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया